Oke, teman-teman udah ngupload beberapa video ke channel kalian, bahkan udah puluhan video, tapi masih susah dapat view. Apakah YouTube pilih kasih, kurang keberuntungan, atau ada alasan-alasan logis dibalik semua itu? Soalnya udah upload berkali-kali, tapi sama algoritma kayaknya nggak direkomendasikan. Kalaupun direkomendasikan cuma sebentar. Setelah itu view-nya ngedrop kayak terjun dari langit tanpa parasut. Ada juga yang bilang kalau algoritma YouTube itu memilih video secara random. Apakah algoritma YouTube merekomendasikan video secara random? Jawabannya enggak. Algoritma YouTube tidak merekomendasikan video secara random. Jadi, apakah algoritma YouTube pilih kasih? Kalau video kita tidak dianggap sebagai video yang bermasalah, video tersebut bakal direkomendasikan, terlepas apakah video tersebut datang dari channel besar atau dari channel kecil. Ada juga yang bertanya, rasio klik tayangnya di atas 5% dan retensi penontonnya di atas 30%, tapi view-nya setelah beberapa hari berhenti bertambah. Kenapa kok bisa kayak gitu? Ada dua alasan utama yang menyebabkan hal itu terjadi. Yang pertama, karena video tersebut dianggap bermasalah oleh algoritma. Sedangkan alasan yang kedua, nah kita akan bahas dulu alasan yang kedua, dan supaya lebih mengerti, mari kita lihat analitik dari sebuah channel hiburan, tepatnya channel gaming yang view-nya kecil. Dan ini adalah video pertama yang diupload oleh channel tersebut. Oke, di analitik videonya, kita masuk dulu ke tab jangkauan. Nah, di sini videonya itu dapat rasio klik tayang sebesar 14%, dan ini cukup tinggi ya, tapi cuma dapat 34 view doang. Nah, kalau lihat di bagian ini ada tambahan informasi, yaitu rata-rata durasi tontonnya itu 2 menitan. Dan total jam tayang yang didapatkan adalah sekitar 1 jam. Nah, ini kalau untuk tayangan ini adalah impression, yaitu berapa kali judul dan thumbnail video ditampilkan di YouTube. Jadi bukan view. Kenapa video ini punya rasio klik tayang tinggi, dengan rata-rata durasi tonton lebih dari 2 menit, tapi view-nya rendah? Nah, supaya kita tahu lebih detail, biasanya yang saya lakukan saat mengecek sebuah video, itu masuk dulu ke cara penonton menemukan video ini. Nah, dan di sini kita klik dulu lihat lainnya. Saya akan set rentang waktunya ke 24 jam pertama. Nah, terus di sini saya akan tambahkan data yang lain, yaitu persentase penayangan rata-rata. Nah, dalam 24 jam pertama, videonya dapat 8 view. Dan ini wajar ya, karena ini adalah video pertama dari channel baru, di mana subscribernya itu masih 0. Nah, di sini bisa dilihat view-nya itu datang dari halaman channel, fitur jelajah, dan rekomendasi video. Fitur jelajah itu ada beberapa, salah satunya adalah beranda. Jadi ini walaupun video pertama, tetap bisa masuk ke beranda orang lain. Terus untuk rekomendasi video ini adalah bagian up next atau suggested video. Biasanya kalau lihat di komputer itu ada di pinggir sini. Nah, jadi view yang datang dari dua tempat ini, dapatnya karena direkomendasikan sama YouTube. Nah, sedangkan yang di halaman channel ini hasil dari ngasih tahu teman-teman. Jadi ini karena usaha sendiri ya. Nah, dari 4 orang yang lihat, semuanya ngeklik videonya, makanya rasio klik tayangnya itu 100%. Nah, untuk rata-rata durasi tontonnya, yaitu 4 menit 57 detik, atau sekitar 35%. Nah, jadi ini dianggap oke sama YouTube, karena yang disuruh nontonnya juga teman-teman, jadi mereka biasanya lebih mau nonton karena untuk menghargai. YouTube mencoba merekomendasikan videonya di fitur jelajah dan di bagian rekomendasi video. Untuk rasio klik tayangnya tetap tinggi ya, yang satu 25% dan yang satu lagi 20%. Nah, tapi masalahnya rata-rata durasi tontonnya itu kecil. Di sini bisa lihat juga persentasenya, yang satu 15% dan yang satunya lagi 12%. Nah, tapi YouTube juga nggak memberhentikan rekomendasi begitu saja. Coba kita lihat di 7 hari pertama. Berarti antara tanggal 8 sampai tanggal 14. Nah, di 7 hari pertama itu mendapatkan sedikit rekomendasi lagi. Dan rata-rata durasi ditontonnya itu agak lebih tinggi ya untuk fitur jelajah. Nah, untuk total jam tayangan selama 7 hari pertama itu cuma 1 jam lebih dikit. Kalau kita lihat di minggu kedua, nah di minggu kedua itu direkomendasikan lagi di fitur jelajah, cuma rata-rata durasi tontonnya itu ngedrop banget ya, ini kurang dari 1 menit, jadi parah banget. Rasio klik tayangnya sih tetap tinggi, karena topik, thumbnail, dan juga judulnya. Cuma isi kontennya itu dianggap nggak rame sama yang nonton. Dan ini juga pertambahan jam tayang di minggu kedua ini ngedrop banget ya. Nah, terus kita juga bisa cek engagement-nya. Untuk itu kita bisa masuk ke bagian konten. Nah, di sini saya akan tambahkan beberapa metrik lainnya. Oke, di sini udah saya tambahin beberapa metrik lainnya. Ini yang pertama adalah pembagian atau share. Nah, ini metrik yang sebenarnya cukup penting ya. Di sini pembagiannya itu 0, artinya nggak ada sama sekali yang nge-share videonya. Nah, algoritma YouTube itu sebetulnya melihat juga hal ini. Kalau misalkan suatu video itu di-share, hal tersebut memberikan indikasi bahwa video tersebut cukup disukai. Oke, sekarang kita lihat analitik sebuah video dari channel yang sama, tapi berhasil dapat view tinggi. Kita akan lihat ke bagian cara penonton menemukan video ini. Dan saya akan tambahkan metrik persentase penayangan rata-rata. Nah, sampai saat ini, videonya mendapat 106.661 view.
Saya akan set ke 24 jam pertama. Nah, di 24 jam pertama, dari halaman channel ini dapat 1 view dengan rata-rata durasi tonton sebesar 12 menit. Persentase rata-ratanya 100% ya. Ini karena ditonton sendiri pakai akun lain. Jadi nggak sampai benar-benar pakai diakal-akalin ya. Cukup sekali 2 kali aja ditonton sendiri. Dan di awal-awal itu juga jangan sungkan untuk promosi ke teman-teman yang sekiranya bakal menyukai topik videonya. Sama YouTube akhirnya direkomendasikan di fitur jelajah atau di beranda dan juga di halaman penelusuran YouTube. Nah, dari fitur jelajah direkomendasikan sebanyak 9 kali dan dapat 2 view. Untuk rasio klik tayangnya adalah 22% dan 22% ini tinggi banget ya. Nah, cuma yang bagusnya adalah rata-rata durasi tontonnya itu 6 menit atau sekitar 41%. Dan ini cukup bagus ya. Jadi sama algoritma YouTube videonya dianggap lumayan bagus. Sehingga penambahan jam tayangnya itu dianggap lumayan juga. Nah, dan sampai hari kedua, nah ini performa di 2 hari pertama ya. Nah, ini ada tambahan 5 kali dilihat. Mungkin sama subscriber yang lain, yang pasti view-nya cuma tetap dapat 1. Nah, tapi di fitur jelajah dicoba lagi direkomendasikan. Rasio klik tayangnya dapat 11% dan ini masih cukup tinggi dan dapat 5 view. Nah, untuk rata-rata durasi tontonnya, walaupun ada penurunan, ini masih cukup bagus yaitu 5 menit. Dan video ini pun mulai direkomendasikan di bagian rekomendasi video atau di bagian up next. Dan ternyata performanya dianggap bagus oleh algoritma YouTube. Jadi nilai performa untuk masing-masing tempat itu bisa beda-beda ya. Di bagian rekomendasi video, rata-rata durasi tontonnya itu 4 menitan, sedangkan di fitur jelajah itu 5 menit berarti lebih tinggi. Untuk rasio klik tayangnya pun di fitur jelajah itu lebih tinggi, sedangkan di bagian rekomendasi video itu cuma 6,2%. Tapi kenapa di sini lebih sering direkomendasikan? Oke, saya klik dulu di sini untuk lihat detailnya. By the way, sorry saya samarkan sebagian data di sini karena channel ini adalah channel lain dengan topik yang berbeda, yaitu topik hiburan. Jadi beda target audience dengan channel Last Minute Creator. Anyway, videonya direkomendasikan di banyak video-video lain karena pertama, saya melakukan optimasi metadata dengan mentarget kata kunci spesifik. Jadi algoritma YouTube bisa menemukan video-video lain yang topiknya berkaitan dengan melihat kemiripan yang ada dalam metadata videonya. Cuma yang lebih penting, rasio klik tayang dan rata-rata durasi tontonnya itu cukup bagus. Sebetulnya kalau lihat dari jumlah view, ini nggak gede-gede amat ya, tapi secara rata-rata performanya itu bagus. Jadi sama algoritma YouTube terus-terusan direkomendasikan. Dan dalam seminggu setelah upload, performanya tetap bagus. Rasio klik tayang agak sedikit turun, tapi hal ini wajar karena masih tetap di kisaran 5%. Lalu rata-rata durasi tontonnya itu selalu bagus, bisa 5 menit ke atas. Dan ini mendekati 50% dari total durasi. Nah, di sini bisa kita lihat, video ini di-share sebanyak 56 kali. Ini sebetulnya nggak terlalu banyak, tapi tetap ada orang yang nge-share dengan sendirinya. Jadi algoritma YouTube juga menggunakan hal ini sebagai indikasi kalau videonya itu lumayan disukai. Nah, di minggu kedua, penambahan jam tayangnya tuh lebih naik lagi karena performa bagus di minggu pertama. Jadi rekomendasinya itu sama YouTube lebih dipercepat lagi dan lebih diperbesar lagi. Nah, sekarang kita lihat dulu video edukasi, tepatnya tutorial yang biasa-biasa aja dari channel Last Minute Creator ini. View-nya cuma 500 ribuan karena video ini cuma tutorial biasa, memberikan manfaat tapi tidak menghibur. Dan video ini saya publish tanggal 21 September 2021. Tapi sampai hari ini, yaitu 11 Oktober 2022, view dari videonya itu masih terus bertambah. Nah, di 24 jam pertama setelah di-upload, video ini cuma dapat 24 view. Rasio klik tayangnya juga lumayan ya, untuk video edukasi 5,9%, nggak tinggi-tinggi banget kayak tadi jenis video hiburan, dan view terbesarnya dapat dari fitur jelajah. Karena saat video ini pertama kali di-upload, channel ini sudah punya beberapa ratus subscriber. Nah, terus kalau kita lihat seminggu pertama setelah di-upload, rasio klik tayangnya melonjak jadi 11%. Jadi di sini ada pelonjakan performa, terutama dari halaman penelusuran YouTube. Untuk rata-rata durasi tontonnya itu cuma 3 menit, coba saya tambahkan dulu persentase penayangan rata-ratanya. Nah, untuk tutorial itu memang agak susah untuk dapat retensi yang lebih tinggi. Di channel ini saya juga jarang dapat sampai 5 menit ya, paling tinggi cuma dapat sampai 4 menitan, dan video ini dapat 3 menit di minggu pertama. Nah, kalau dari fitur jelajah atau beranda itu cuma 2 menitan, dan dari bagian rekomendasi video ini lumayan ya 4 menitan. Nah, terus ini performa di minggu keduanya, rasio klik tayangnya itu malah meningkat lebih tinggi lagi. Bahkan di penelusuran ini sampai 17% ya. Untuk rata-rata durasi tontonnya pun juga ada peningkatan, ini beberapa detik. Ini untuk persentase penayangan rata-ratanya pun juga agak lebih tinggi dikit, menjadi 30%, dari sebelumnya adalah 29%. Nah, untuk performa selama 30 hari setelah di-upload itu, rasio klik tayangnya juga cukup tinggi, yaitu 14%. Untuk rata-rata durasi tonton ini cukup standar ya.
di kisaran 30%-an, bahkan dari penelusuran YouTube cuma 28%, tapi untuk video tutorial ini udah cukup lumayan. Nah, cuma yang perlu kita perhatikan, kita juga harus melakukan komparasi dengan video-video saingan dari channel lain. Artinya video yang memiliki topik-topik sama. Nah, cuma kan kita nggak bisa lihat analitik channel-channel lain, jadi kita cuma bisa mengasumsikan. Pertama, biasanya saya akan lihat durasinya. Kalau misalkan video dari channel lain yang view-nya tinggi itu memiliki durasi 10 menit misalnya, maka saya pun juga akan mencoba bikin video yang 10 menit atau bahkan agak lebih lama. Tapi saya tetap usahakan untuk bikin video supaya bisa dapat rata-rata durasi tonton yang lumayan tinggi. Jadi saya selalu merencanakan gimana supaya video itu bisa dapat retensi 70%. Walaupun dalam kenyataannya cuma dapat 30% atau bahkan 25%-an. Ini adalah salah satu video di channel Last Minute Creator yang view-nya rendah. Video ini saya upload September 2021, tapi sampai sekarang view-nya udah nggak mau nambah. Di 24 jam pertama aja, rasio klik tayangnya udah rendah banget, cuma 2%. Walaupun persentase rata-rata ditontonnya itu 25%, tapi rata-rata durasi tontonnya itu rendah, cuma semenit lebih sedikit. Kalau kayak gini, videonya dianggap kurang diminati, makanya nggak direkomendasikan. Lalu ini salah satu video lama saya juga, yang view-nya nggak nyampe 1000. Secara keseluruhan, rata-rata durasi tontonnya itu lumayan bagus, yaitu 3 menit 49 detik, dan ini mendekati 4 menit. Tapi rasio klik tayangnya kurang bagus, cuma 2,9%. 24 jam pertama setelah upload, performanya sebetulnya lumayan bagus. Setelah seminggu ada penurunan, tapi masih bisa dibilang oke. Cuma di minggu kedua, ini rata-rata durasi tontonnya langsung turun drastis. Jadi algoritma YouTube memilih untuk tidak merekomendasikan lagi. Terus bagaimana dengan video yang dianggap bermasalah? Video yang dianggap bermasalah itu biasanya karena melanggar pedoman komunitas YouTube. Ada juga video yang dianggap bermasalah padahal tidak melanggar, cuma isi kontennya itu mulai nyentil-nyentil pedoman komunitas YouTube. Pedoman komunitas YouTube itu punya segudang aturan, jadi sempatkan untuk kalian baca supaya lebih paham. Satu hal lagi yang perlu diketahui, yaitu khusus untuk konten berita, algoritma YouTube akan cenderung merekomendasikan konten-konten berita dari channel-channel yang sudah memiliki otoritas. Hal ini juga dijelaskan langsung di blog resmi YouTube. Jadi kesimpulannya, kalau video teman-teman view-nya sedikit, cek dulu performanya di analitik. Lihat bagaimana rasio klik tayang, rata-rata durasi tonton, share atau pembagian, serta like dan dislike dari waktu ke waktu. Cek bagaimana perkembangan dari hari ke harinya dan juga tiap minggunya. Selain itu, YouTube pun mengukur interaksi-interaksi negatif yang diberikan viewer di sini dan juga dari respon survei terhadap video kita. Cuma, kita nggak dikasih tahu data-datanya. Yang bisa kita lakukan, berusahalah untuk memberikan kepuasan kepada viewer melalui video kita. Intinya, apa yang ada di judul di thumbnail itu harus bisa dipenuhi di dalam videonya. By the way, kalau mau lebih mengerti cara bikin video yang disukai oleh audiens dan memiliki retensi tinggi, kalian bisa lanjutkan nonton video yang ini. Karena seperti yang saya bahas tadi, retensi penonton dan durasi tonton rata-rata itu penting dan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan jam tayang yang pada akhirnya akan mempengaruhi rekomendasi video YouTube.